Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 18 Kota Jambi, Ibu Maria SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 18 Kota Jambi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sejuk ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan nafas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk acara yang pertama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Kota Jambi. Kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu beserta diskusi pada diseminasi budaya positif oleh calon guru putra SMP Negeri 18 Kota Jambi. Pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, kegiatan ini sangat diapresiasi. Saya secara pribadi sangat menyambut baik kegiatan diseminasi ini dari calon guru putra SMP Negeri 18 Kota Jambi guna memberikan semacam wawasan. Mungkin hal ini sudah sering dilihat, namun dibawa ke dalam forum seperti ini jadi berdiskusi. Saya berharap nanti apa yang disampaikan benar-benar bisa kita pahami. Setelah kita diskusikan, kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita. Kami juga berterima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah sangat berkontribusi untuk kegiatan sekolah ini. Mari rekan-rekan kerja yang ada di dalam ruangan ini untuk mensupport kegiatan ini. Lakukanlah diskusi ini menjadi diskusi yang benar-benar bermakna bagi kita demi peningkatan kemajuan pendidikan di sekolah ini. Sekali lagi selamat berdiskusi. Mari kita awali dengan kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya pada hari ini. Acara selanjutnya kita dengarkan penyampaian pemaparan oleh Ibu Suci Indah Purnama SPG. Pada Ibu Suci kami persilakan. Sebelum memulai, izinkan saya berpantun sedikit. Air beriak tanda tak dalam, air tenang tanda berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kehadirannya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif, izinkan saya memimpin ice breaking sedikit. Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Bapak Ibu, tangannya tolong satunya begini ke arah sana, ke arah temannya. Ini ke sana. Iya. Iya, berdua bersama tangan. Iya. Bu Yosi ke sana, tangan Bu Yosi. Iya. Satunya begini ya. Satunya begini. Jadi kalau saya menyebutkan Eli, Bapak harus menangkap tangan temannya yang di sana. Begini caranya. Ya. Kalau saya ngomong Eli, saya mulai. Di suatu desa, Paham tuh sini, orang kopi itu kawannya aduh. Tapi ibu sama siapa? dua. Iya, kakak begini, kakak di sini kan kakak. Nah, ibu di sini yang nangkap. Kakak di sini, kakak sini. Kayak gini sini. Iya, ibu nangkap. Kayak gini kan, satu di sini, ini
Jadi tangan ini juga boleh kak, tangan ini juga boleh cepet-cepetan. Gak apa-apa kan ini? Iya, ya, boleh. Tangannya bebas, boleh pokoknya. Paham sudah sih. Ya, ya. Kalau saya harus sama Eli ya, boleh bebas. Biar saya bilang kan, Ella dan Eli. Lalu saya tangkap siapa duluan-duluanan. Oh, siapa yang duluan angkat? Iya, ya. Jadi saya mulai. Di suatu desa, Pak Tono mempunyai anak kembar bernama Ella Nggak ada Elinya. Saya ulangi sekali lagi. Di suatu desa, Pak Tono mempunyai anak kembar bernama Ella dan Eli. Saya ulangi lagi. Jadi Pak Tono pun ke pasar membeli buah. Hanya Ella yang dibeli, belum Pak Hadi. Tetapi Elinya tidak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di depan bukan berarti saya hebat atau saya lebih mengerti, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif, khususnya di kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di luar. Next. Semua guru baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif. Jadi budaya positif itu harus kita miliki dulu, baru bisa kita menerapkannya. Di sini kami berdua, saya bersama rekan saya Ibu Reza Revalina, akan mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang budaya positif yang terdiri dari 6 konsep. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan sekolah atau kelas. 4. Kebutuhan dasar sekolah. 5. Posisi kontrol guru. Dan 6. Segitiga restitusi. Dan 6 konsep ini kami bagi berdua. Saya akan memaparkan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan sekolah atau kelas. Disiplin positif. Setelah mendengar kata disiplin positif, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang disiplin positif? Apa Bu Lasria? Baik, terima kasih. Kalau mendengar kata disiplin positif itu, kita mengingat tentang aturan, norma, kebiasaan yang harus kita lakukan mengarah ke arah yang baik. Iya, hebat sekali jawaban Ibu Lastria. Ada lagi mau menambahkan Bapak Daud? Kalau saya Bu ya, kalau dia itu makanya udah kantor zaman dulu yang kita tuh aturan makan aja kadang-kadang untuk yang seperti di kampung saya sendiri kalau bahas itu aturannya ada Bu untuk makan banyak untuk anak namanya ini untuk makan banyak mam kalau untuk kakaknya ya ada lagi diatur tuan terakhir mendadak itu semua tuh dipakai semua, saling menghargai dia. Kalau menyuntuk orang tua itu dia silakan ibu neda dulu, ya bahasa neda menghormati gitu ya. Tapi kalau untuk binatang lain lagi Bu, sampai segitunya bahasa yang perilaku yang di daerah itu udah banyak Bu yang dikembangkan dalam di sekolah tuh. Jadi kalau di Jambi itu mungkin di Jambi ada sekolah-sekolah itu dia miskin bahasa santun semua untuk mengajar untuk berbuat baik. Kalau saya melihat dari jadi di daerah itu sudah punya budaya positif. Cuma di sekolah ini hanya mengembangkan bagaimana budaya di daerah itu bisa masuk ke siswa menjadi kebiasaan di rumahnya atau di mana lingkungan sekitar. Iya, terima kasih Pak Daud.
sangat luar biasa sekali pendapat Pak Daud. Jadi budaya positif yang menurut Pak Daud sudah tercipta dari dulu ya Pak Daud, dari nenek moyang kali ya Pak Daud. Cara makan aja sudah ada budaya positifnya. Iya, terima kasih Pak Daud. Next, disiplin positif merupakan penerapan suatu cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, apa saja nilai-nilai kebajikan? Paham? Ya, Bu Yosi, silakan. Kalau mendengar cerita dari Pak Daud tadi ya nilai-nilai kebajikan di situ Bu, ya saling menghormati, gitu kan? Terus saling menyayangi, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Nah, itu nilai-nilainya Bu kalau nyambung dari cerita dari Pak Daud tadi Bu. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Hambo. Yosi, lanjut. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin memberikan sedikit pendapat saya mengenai nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau secara universal itu ada pembagiannya untuk nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau untuk kita pelajar di Indonesia, kita sudah punya rumusan nilai-nilai kebajikan itu di dalam profil pelajar Pancasila. Tapi saya nyanyikan dikit, kalau nggak nyanyi saya nggak tahu, nggak ingat, lupa maksudnya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini sudah ada rumusan untuk nilai kebajikan secara global untuk kita di Indonesia, khususnya untuk pelajar. Terima kasih Bu Suci kembali. Terima kasih Bu Yosi. Yang dinyanyikan Bu Yosi itu sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Next Pak Andri. Disiplin positif itu ada tujuannya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh satu atau dua murid yang termotivasi akibat paksaan atau pujian. Bu Lastri ya bisa. Baik, saya coba untuk disiplin positif yang dari diri sendiri gitu ya. Ya, memang kalau disiplin ini ada termotivasi dari diri maupun dari luar. Kalau dari diri sendiri biasanya contohnya anak menyadari tujuan dia datang ke sekolah mau belajar, dia sudah mempersiapkan diri mulai dari rumah apa yang akan dilakukan di sekolah. Contohnya mengikuti pelajaran apa saja, melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, terus mengerjakan sampai dengan tuntas, seperti itu secara terurut. Tetapi kalau dari luar mungkin bisa dari lingkungan, bisa juga dari orang tua yang memberikan dia motivasi. Misalnya kalau ada perubahan yang tadinya tidak disiplin, lebih menjadi disiplin lagi. Nah, yang di sini juga bisa melalui apa yang didapat anak, misalnya dengan pujian maupun hukuman. Karena pujian dengan hukuman kalau menurut saya ini sama-sama bisa membangun, memberikan motivasi kepada anak. Itu yang menurut saya pikir. Baik, terima kasih. Baik sekali, hebat sekali pendapat Bu Lastri ya. Ada yang lain? Bu Marwia. Oke. Terima kasih Bu Suci. Disiplin positif ini saya sedikit setuju dengan pendapat dari Bu Lastri ya, bahwa disiplin diri ini dapat dibangun dari internal diri. Mengapa dikatakan seperti itu? Ketika kita sendiri sudah menyadari, anak-anak terutama, bahwa
dia melakukan sesuatu itu, disiplin itu berasal dari dirinya, maka hal tersebut akan berakibat panjang sampai ke depan. Bagaimana? Dia akan terbentuk karakternya. Kita tidak usah lagi, maksudnya guru tidak terlalu sulit untuk meminta anak untuk berperilaku positif, karena kesadaran itu sudah dipupuk sejak awal dari dirinya. Nah, kalau misalnya itu dari pujian atau hukuman, saya cenderung kalau pujian dan hukuman itu untuk jangka panjang tidak terlalu baik. Mengapa? Seperti contoh, anak kita suruh dia memakai sepatu. Kalau dia misalnya dari internal dirinya belum timbul kesadaran tersebut, dia hanya cuma dua, antara pujian dan hukuman. Dia berpikir, daripada aku nanti kena marahi bukan, karena aku pakai. Jadi dia mau mencari perlindungan dari dirinya sendiri. Dia tidak ingin dihukum saja, tidak ada timbul kesadaran. Berikutnya dia akan melihat, nah ibu tuh nggak ada nih, aku sudah bisa nih pakai sepatu lagi, ini nggak pakai sepatu lagi. Nah, kalau dari ujian juga kurang begitu baik. Mengapa? Dia hanya ingin melakukan sesuatu kalau dia ingin dapat ujian. Kakek aku kan dapat nilai 100 nih, nanti aku dapat hadiah nih. Nah, dia orientasinya hanya pada itu, tidak ada kesadaran diri. Dan hal yang seperti ini memang sebaiknya dikurangi, kalau perlu dihapuskan, karena tidak akan baik pada jangka panjangnya. Lebih kepada internal dan ada perubahan sikap dari dirinya sendiri. Kalau menurut saya yang lebih banyak kita bangun, karena kedepannya dia akan terus berorientasi seperti itu, cenderung ingin dapat ujian atau mau lari dari hukuman, cuma takut dengan seseorang. Nah, saya rasa demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marwia. Jadi kebanyakan siswa kita melakukan sesuatu itu karena takut hukuman dan mendapat pujian. Hampir semuanya seperti itu. Next Pak Andri. Ya, yang sudah dikatakan kita semua tadi sudah tercakup di 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Apalagi yang sudah dinyanyikan Bu Yosi tadi. Next. Di sini ada motivasi perilaku manusia, itu ada 3. Yang 2 itu termasuk motivasi eksternal dan 1 itu termasuk motivasi internal. Next. Di sini yang pertama untuk menghindari atau ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan pujian, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari yang saya tampilkan ini, menurut Bapak Ibu, yang mana yang termasuk eksternal dan yang internal? Terima kasih Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini mungkin ketidaknyamanan dengan hukuman bisa dia internal dan eksternal. Karena hukuman yang memberikan hukuman berarti bukan dia, bukan. Berarti bisa dari dirinya sendiri dan dari peraturan yang disepakati. Yang kedua untuk menghindari pujian, imbalan atau hanya dari eksternal. Yang ketiga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti mungkin dari diri sendiri atau internal, mungkin itu yang bisa saya berikan masukan Bu. Karena jujur Bu, saya diberikan seperti pengamat, jadi seperti bola kaki Bu. Pengamat itu belum tentu lebih pintar dari pemainnya. Karena khususnya sekarang sebagai pemain, kami pengamat kalau disuruh mungkin duduk tegak di depan belum tentu bisa Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih dengan Bapak Ibu guru yang bergerak, bisa membuat gerak yang lebih positif ke depan SMP Negeri 18. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, jawabannya sangat tepat. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin siswa itu terpaksa melakukan sesuatu karena mereka takut hukuman, dan sering kita temui seperti itu. Mereka tidak mau potong rambut yang sesuai pelajar karena terpaksa mereka memotongnya. Yang kedua mendapatkan pujian atau imbalan. Ini juga sering terjadi. Siswa kita
senang sekali mendapat pujian atau imbalan. Makanya mereka melakukan itu. Dan jarang kita temuin, tapi sudah mulai banyak untuk menjadi mereka yang mereka inginkan, harga diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang nomor 3 ini mungkin ada contohnya di sekolah kita, mungkin udah banyak siswa-siswa yang mau menyadari menghargai diri sendiri. Mungkin dari Bu Rabita pendapatnya. Terima kasih Bu Suci, menarik sekali tentang pembahasan diskusi kita hari ini mengenai perilaku positif siswa. Yang sering saya dapatin di sini secara langsung siswa apabila dia bisa piket, Bu Suci ya, karena kalau piket kalau dilihat sama guru baru dia mau piket, termotivasi. Tapi kalau tidak ada gurunya, mereka tidak mau melaksanakan piket seperti itu. Jadi kesadaran mereka itu belum sama sekali. Jadi harus ada guru yang mengawasi, baru mereka melakukan pekerjaan tersebut gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rabita. Berarti masih banyak siswa kita yang belum menyadari diri sendiri. Next, keyakinan sekolah atau kelas. Dengan melihat ini, Bapak Ibu, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu dengan keyakinan sekolah atau kelas? Bu Reza bisa dijelaskan sedikit. Dan terima kasih Bu Suci. Saya akan menjelaskan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu suatu keyakinan atau kesepakatan yang telah kita diskusikan bersama dengan siswa. Kita ngambil plot yang kecil, keyakinan kelas. Jadi suatu kesepakatan yang telah didiskusikan dengan siswa di kelas tersebut, dan setelah disepakati, kita membuat satu konsekuensi bersama apa yang akan terjadi atau apa yang akan menjadi konsekuensinya bila kesepakatan itu dilanggar. Kenapa begitu? Karena suatu kesepakatan kelas itu akan juga berfungsi untuk terciptanya budaya positif. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali Bu Reza. Jadi keyakinan kelas itu semuanya harus menciptakan ya Bu Reza, bukan satu orang atau 2 orang. Siap. Terima kasih. Next, keyakinan kelas. Guru pernah mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di sini saya mau tahu pendapat Bapak Ibu. Maksudnya adanya kesepakatan antara guru dan murid itu gimana, Pak jurnalis? Pak Daud? Kesepakatan guru dan murid itu artinya sesuatu yang bisa membuat nyaman belajar di sekolah itu. Artinya guru juga tidak marah, siswa pun senang belajar. Tentunya ini ada kesepakatan yang perlu disampaikan dalam kegiatan itu. Jadi maksud saya itu kenyamanan itu sudah merupakan kesepakatan awal gitu. Kita pengen belajar sukses, pengen belajar mengerti, tentu harus nyaman dulu. Nyaman di sini mungkin nyaman anak kelasnya rapi, kemudian suasananya juga siswa tidak ribut, kan? Itu sudah merupakan kesepakatan yang timbul dari antara guru dengan anak. Jadi tidak hanya menuntut anak harus sepakat, guru juga harus ada disiplin juga gitu. Dengan kesepakatan itu. Terima kasih Pak Daud, sangat luar biasa. Jadi kesepakatan kelas menurut Pak Daud itu bukan siswa saja Bu, Pak. Berarti guru pun yang memiliki kesepakatan bersama siswa harus menaati kesepakatan tersebut agar siswanya bisa mencontoh, karena guru itu sebagai model untuk siswanya. Next, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan untuk bersalah dapat diingat dan dipahami harus diterapkan di lingkungan sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa kalimat yang mudah diingat siswa dan dipahami? Bu Resti, kira-kira apa?
Untuk kesepakatan kelas yang bisa diingat siswa yang sudah saya jalani yaitu menggunakan pakaian olahraga lengkap saat olahraga. Jika tidak menggunakan pakaian olahraga, berarti siswa dinyalakan alfa. Itu semua siswa sudah mengingatnya dan menjalankan kesepakatan kelas tersebut. Nah, terus ada juga kesepakatan lain seperti saat sudah di lapangan tidak boleh lagi berkeliaran. Jadi hanya boleh izin ke WC. Tidak ada namanya ke kantin beli minum. Karena saat mulai olahraga, botol minum sudah disediakan di lapangan olahraga. Itu. Terima kasih Ibu Suci. Ya, luar biasa sekali Bu Resti. Karena Bu Resti guru olahraga jadi kesepakatan di lapangan. Ya. Tidak memakai baju olahraga berarti alfa. Luar biasa sekali Bu Resti. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah disepakati sebelum memulai pelajaran atau memulai kegiatan. Lanjut Pak Antri. Di sini saya contohkan sedikit keyakinan kelas 9C. Satu, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Dua, saling peduli dan menghargai dan membantu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Dan yang keempat, tepat waktu dan aktif di kelas. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan di sana tidak ada kata-kata perintah ya Bapak Ibu. Mereka menyadari sendiri apa yang mereka sepakati. Tidak ada yang kamu harus begini. Kalau dulu kita mau peraturan jangan buang sampah sembarangan. Sekarang kita apa di situ? Menjaga kebersihan. Jadi mereka sadar, oh ini kebersihan. Kalau saya buang sembarangan, berarti saya tidak sepakat lagi dengan kelas saya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan saat kita melakukan pembelajaran. Jadi kalau anak itu melanggar, kita cuma bilang, nah kesepakatan kelas kita apa? Itu aja. Jadi mereka, oh iya Bu, begini. Jadi kita nggak perlu lagi marah-marah. Nah kamu gini-gini, nggak perlu lagi kita adu otot, adu urat sama anak. Karena anak zaman sekarang diadu otot urat pun dia akan diulangi lagi. Jadi kita harus menuntun, mengarahkan dan membimbing anak tersebut. Bapak Ibu sekalian, inilah 3 konsep yang saya paparkan: disiplin positif, keyakinan kelas, dan motivasi perilaku. Dari yang saya paparkan, adakah Bapak Ibu yang bersedia merefleksikan apa yang sudah saya diskusikan tadi? Bu Reza, silakan. Terima kasih. Dari ketiga hal yang Ibu paparkan tadi, kesimpulan yang saya ambil semua kembali dari kita. Jadi mulai dari diri kita. Kalau kita ingin siswa itu mempunyai perubahan, kita dulu yang berubah. Terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk Bu Reza. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah saya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reza Revalina untuk konsep yang keempat, kelima, dan keenam. Silakan Ibu Reza Revalina. Baik, terima kasih Ibu Suci. Gimana para rekan-rekan semua, tetap semangat? Ya, luar biasa pemaparan dari Ibu Suci. Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan satu prinsip, kita bisa saling belajar, saling berbagi, bergerak bersama. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita seperti saya katakan tadi, mulai dari diri kita. Jadi kalau dianggap tadi Pak Adi ngomong kami baru mendapatkan, sama Pak, kami juga baru mendapatkan, mungkin lebih level dikit aja deh Bapak, karena kami duluan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita semua guru pasti tahu ini Pak. Nah, intinya saya ingin bertanya, apa sih menurut Bapak Ibu semua kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Saling menghargai dan saling menghargai dan menyayangi.
disayangi dan menyayangi ya Pak Daud ya. Iya, yang lain perlindungan. Bu Suci kebebasan. Ada yang lain? Ibu Rosi atau Pak? Ibu Yosi, maaf. Ada? Maaf Bu Yosi. Ya, next. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia seluruh perilaku yang dilakukan murid, ya. Kenapa murid? Karena kita guru pendidikan berpusat kepada murid. Jadi bahasa kita sambutannya kepada murid. Nah, murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Ya, pasti ada tujuannya dalam melakukan perilaku yang dia lakukan. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada kesalahan. Kita juga yang guru tidak sempurna. Karena sempurna dari Allah. Nah, kita lanjutkan. Pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini menurut Pak Andri nih, apa nih contohnya kebutuhan bertahan hidup? Makan, ya. Lanjut Pak. Makan. Terus yang kita butuhkan untuk hidup. Lanjut Pak Andri, makan. Udah kita? Makan. Ya, hal pokok yang kita butuhkan untuk hidup. Selain makan kita butuh apa sebagai manusia? Ya. Butuh. Yuk, Rosi. Hidup ada untuk kebutuhan kesehatan, keamanan, kemudian makan, keamanan, kesehatan, kemudian tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, ya. Kita butuh rumah ya. Kita butuh makan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang seperti kata Pak Daud tadi. Kira-kira apa sih Pak ya contohnya ya Pak? Ya mungkin kalau di sekolah jadi ya anak-anak tuh kalau kita ngomong sopan dengan anak tuh sopan kita juga. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kata-kata sadar terucap kata-kata yang memang tidak begitu kotor, tapi anak tuh merasa gitu kan. Bedakan latar belakang siswa, anak yang dari keluarga yang harus rata. Kita tidak membedakan satu sama kita sama. Tidak perbedaan ya, berbeda ya. Yang kaya, yang miskin, yang putih, yang tinggi, sama ya. Kita berikan perhatian yang sama. Iya, terima kasih Bu Rita. Nah, kita lanjutkan dulu ya, nanti kita kembali ke ketiga, kebutuhan penguasaan yaitu pengakuan atas kemampuan. Kira-kira apa sih Bu? Lasri mungkin ya. Kebutuhan penguasaan yaitu pengakuan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan itu biasanya pujian. Pujian ya, oh iya. Yang ada di kelas. Kalau yang kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan pilihan mungkin Ibu Ma. Mungkin ketika kita di dalam kelas, anak-anak kita tanya dulu, nah ini kita maunya kegiatan ini dilakukan secara berkelompok atau berindividu. Mungkin itu memberikan mereka kebebasan. Kan kadang-kadang cenderung kita menentukan sendiri. Kalian dulunya berkelompok atau kalian sama ini sama si A saja atau si B. Nah, kalau saya kebutuhan kebebasan itu seperti itu kita tawarkan kepada mereka. Sama seperti kemarin saya ingat saya ada melupakan sesuatu yaitu kebebasan. Kemarin saya dulu kalian mau berdiri atau duduk. Nah, itu seperti itu sebenarnya kita memberikan mereka kebebasan pilihan. Tidak melulu dari kita. Nah, satu lagi nih, Pak Adi kayaknya ya untuk penutupnya. Kebutuhan menyenangkan yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira apa sih ya Kak contohnya? Terima kasih untuk gereja. Kebutuhan menyenangkan itu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kalau saya pribadi saya perhatikan anak kadang-kadang kita itu kalau kita kasih untuk menempatkan diri pada tempatnya, mungkin dia bagi menyenangkan bagi dia. Umpamanya dia itu contohnya jadi di pemimpin di kelompok, jadi pemimpin dia senang karena anak ini sekali lagi Bu, saya perhatikan anak itu tidak semuanya dia senang jadi pemimpin, tidak semuanya senang jadi dipimpin. Tapi ada kalau kita tempatkan dia pada tempatnya,
biarpun pekerjaan yang sulit mau dia mengerjakan karena dia pekerjaan itu memang menyenangkan bagi dia, Bu, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Karena tidak semua matematik, tidak semua anak tuh harus bisa matematik. Jadi ada di lokal itu saya bilang, Bapak tuh gak begitu banyak menanya dengan kamu nak matematik, tapi itu yang kamu perhatikan sudah cukup bagi Bapak. Karena cukup perhatian, karena tidak banyak yang saya tagih dengan anak tuh. Kalau kita tagih sama dengan yang pintar, lari dia nanti. Jadi ketumbuhan bagaimana dia merasa senang di lokal itu, ya itulah yang kita fasilitasi. Senang itu ya. Iya, kita tepuk untuk diri kita sendiri, tepuk semangat untuk diri ya. Baiklah, jadi dari jawaban teman-teman tadi saya ucapkan terima kasih ya. Jadi kayaknya udah ada umpan baliknya. Nah, kalau kita ambilkan satu kasus, misal seorang anak yang mengambil makanan teman, itu termasuk di poin yang keberapa? Kira-kira nih kita uji ya. Anak-anak, anggaplah si Budi mengambil makanan temannya. Itu dalam pemenuhan kebutuhan nomor berapa? Iya, nomor 1. Karena butuh untuk makan. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan cinta, di bagian apa sih kira-kiranya? Dari kebutuhan cinta, ya Pak Bu Rosi, Bu Suci. Kasusnya anak yang bernama Budi mengambil makanan teman. Kalau dari bertahan hidup, dia kena mengambil makanan untuk makan dia. Kalau dilihat dari kebutuhan cinta kasih, kira-kira dari segi apa sih ya? Ya Bu Yosi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita lihat satu buah kasus, si Budi mengambil makan temannya, maka terjadilah pertikaian antara Budi dengan temannya. Kalau kita ingin lihat dari segi kebutuhan dasar manusia, ini bisa ada beberapa kebutuhan yang sedang dia penuhi. Yang pertama memang tentu kebutuhan akan makanan. Kalau pada saat itu Budi sedang lapar, Budi tidak punya uang, Ibu Budi tidak memberi uang, dan Bapak Budi tidak memberi bekal, sehingga Budi pun kelaparan. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan bertahan hidup, terpaksalah si Budi ini mengambil makanan Sirina, Rani, atau Rama. Nah, itu kalau dia segi bertahan hidup. Namun bisa jadi si Budi ini tidak sedang lapar, si Budi tidak sedang ingin makan, si Budi tidak sedang ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tapi apa bisa jadi si Budi sedang berusaha memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mengapa? Dengan Budi bikin masalah dan bikin keonaran, Budi dipanggil oleh wali kelas, Budi ditanyai bla bla segala macam. Di sini Budi merasa diperhatikan karena selama ini Budi kurang perhatian di rumahnya. Jadi sering kita ketemu kasus anak-anak ini membuat masalah. Kadang itu sengaja memang. Ya, saya pernah ketemu siswa memang sengaja membuat onar, membuat keributan itu supaya dia ditegur karena di rumah tidak ada yang memperhatikan dia. Maknya beranak kecil seperti saya mungkin kan beranak kecil, baik tidak terperhatikan setiap hari setiap saat minta makan. Jadi bolak-balik. Jadi perhatian. Kemudian bisa juga untuk perasaan kebutuhan akan kesenangan. Ada rasa bahagia kalau berhasil membuat kawannya marah atau menangis. Jadi dia merasa bersenang-senang dengan cara seperti itu. Itu sedikit. Iya benar. Dari saya. Kita beri tepuk aplaus buat Ibu Rosi. Benar. Sebenarnya saya mancing Bu, mancing satu pertanyaan ini sudah dan apa ya sebenarnya. Jadi kalau yang benar kata Bu Suci tadi, kalau untuk kesenangan dia merasa senang. Dia merasa senang bisa melihat temannya yang kesal saat makanan diambil. Dia merasa kebebasan, dia berhak melakukan apapun dengan kekuatan yang dia miliki. Itu contohnya dari 5 kebutuhan ini bila kita ambil satu kasus di sekolah. Next. Nah, sekarang yang kelima, posisi kontrol guru. Siapa guru kita? Ya. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Ya. Penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Sebelum kita bahas,
Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi mana yang pantas buat kita sebagai guru? Di posisi mana kita? Posisi manajer. Itu dari Bu Suci. Dari sebelah sini posisi mana? Teman. Boleh saya tahu Pak kenapa posisinya teman? Teman jadi nyaman karena ada temannya, teman baik gitu. Sama kalau musuh kan bukan. Jadi posisinya teman itu antara dia dengan kita tuh saling mengerti lah. Guru dan anak. Terima kasih Bapak. Bu Resti teman tadi ya? Alasan saya memberi teman karena kalau kita sudah menjadi teman anak, itu anak tidak akan sungkan untuk membicarakan atau curhat tentang dirinya. Tetapi tetap kita konteks juga, bukan teman tanpa ada hormat. Dulu siswa tetap ada hormat dengan guru, tapi kita sebagai teman dalam membahas masalahnya, tentang kehidupannya. Mungkin sama orang tuanya dia tidak bisa curhat dan nyaman, tetapi kalau dengan seorang guru yang bisa nyaman buat siswa bercurhat, mungkin itu bisa membantu psikologis siswa tersebut. Iya, terima kasih ya Pak Daud, Bu Resti. Keren jawabannya. Tidak ada jawaban yang salah, kita sama belajar. Silakan Ibu Lastri. Nanti Bu Suci terakhir ya Bu ya, karena beda manajer. Ya, kalau saya lebih ke pemantau. Karena kalau pemantau itu bisa jadi penghukum, bisa jadi pembawa rasa bersalah, bisa jadi teman, bisa jadi manajer. Posisi guru itu boleh aja. Terima kasih. Ya Ibu, terakhir Bu Suci ya. Sebelum kita masuk ke next slide-nya kita lihat. Terima kasih Bu Reza. Menurut saya, kalau guru sebagai manajer itu, guru bisa berkolaborasi bersama siswa untuk menemukan solusi atau masalah perilaku siswa tersebut. Dengan sebagai manajer, guru bisa membimbing siswa dan mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Begitu saja Bu Reza. Iya, terima kasih untuk semua pertanyaan kita. Next dulu Pak Andri. Nah, kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini yang kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, di mana posisi kontrolnya sebagai penghukum itu pasti ada hukuman. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain, itu hukuman. Ya, yang ada beberapa persepsi mengatakan kalau tidak dihukum siswa tidak berubah. Ada ya, tapi mungkin perlahan prinsip kita yang lama seperti itu bisa berubah. Kedua, kalau kita di posisi sebagai teman, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain untuk ada ibu. Bahasa kita seperti ini memang enak kedengarannya, dengan anak tidak ada terlalu kasar. Tapi apakah bisa meyakinkan anak itu akan berubah dengan bahasa seperti ini? Silakan Purabita, kira-kira belum tentu ya. Karena gini, kita harus tahu karakter anak. Ada anak yang bisa melakukan perubahan bila kita dengan lembut. Ada anak yang mempunyai karakter bila kita bukan keras tetapi tegas. Ya, tegas dalam memberikan arahan kepada anak-anak. Berarti yang penghukum teman tidak pantas, bukan tidak pantas ya, mungkin belum lagi kita lakukan. Ya, kalau yang untuk 2, untuk posisi kontrol. Ketiga tadi, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kembali ke kontrol, ke sistem posisi anak, kita harus tahu kodrat dari anak tersebut, kodrat alamnya. Ada anak yang bisa dengan menggunakan bahasa begini bisa nyambung. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mereview ulang kembali dengan kita menghadapi siswa yang dulu ya. Dengan kita berada di pembuat rasa bersalah ini, kira-kira bisa membuat perubahan yang baik gak pada diri siswa? Kira-kira
Pak Adi, dengan menjadi di posisi pembuat rasa bersalah ini, apakah bisa terbentuk budaya positif dalam diri siswa atau perubahan baik dalam diri siswa bila dia melakukan sebuah kesalahan? Sebagian ya Pak ya. Ada anak tuh yang dia senang dengan mendirikan kawannya. Iya. Ada anak itu kalau dia ngerjain kawannya juga dia senang, tapi ngerjain itu tidak tersiksa gitu kan. Iya. Jadi memang anak ini memang seperti kalau kita belajar seperti bandayangan. Jadi harus kita lihat angin kencang kalau Mana arahnya ya Pak ya. Iya. Jadi kalau anak itu memang mengambil keputusan atau kita tindakan ke anak, kita lihat juga latar belakang anak, apakah dia alamnya ya Pak ya. Di situ Karakter kita anak. harus mengenal diri anak itu dari pertama waktu kita mau ngajar Bu. Jadi tergantung kepada tingkat anak itu apa yang mau kita berikan kepada dia. Karena dengan pujian dia mau berubah dia Bu. Iya. Ada ya Pak ya. Iya. Ada kayak gitu. Kita puji dia salah tapi dia merasa enak Bu. Iya. Nah, jadi memang tergantung kepada Tergantung ya. anak. Tapi berarti tidak belum plok menjaminnya Pak ya di kita bentuk ini ya. harus memang pintar, lebih pintar daripada yang pintar Bu. Siap. Dulu digugu dan ditiru. Keren. Terima kasih Bapak. Nah, berarti belum klop ya Pak ya. Nah, kita ambil di pemantau. Nah, pertanyaannya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Nah, apakah juga di pemantau ini kita bisa klop menerapkan budaya positif sebagai guru ya, dari 5 kontrol semuanya bagus. 5 posisi kontrol ini harus kita miliki sebagai guru. Tetapi yang paling kita harus tahu caranya yaitu kita guru sebagai manajer. Itu yang mencakup semua. Kenapa? Karena seperti Bu Sri ngomong tadi, kita sebagai manajer itu memberikan kepada siswa itu ada seperti ketegasan, kebijaksanaannya berupa ketegasan. Kalau kayak gini kan tadi sebagai teman dari segi kata-katanya, ya, yang menggunakan kamu lagi jangan begitu dong. Kan kembali kata Pak Adi tadi, tidak semua siswa ya Pak ya, tergantung karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru kita harus bisa berada di posisi manajer. Ya Bu? Izin ya Bu ya. Iya. Bapak Ibu, sedikit saya bukan ingin interupsi apa, saya tidak ingin berada di area abu-abu. Ya Pak Ibu ya. Tadi Ibu sudah menyatakan bahwa 5 posisi kontrol guru. Dari mana ketiga 5 ini yang tepat gitu kan? Jadi nanti takutnya kita salah persepsi tentang 5 kontrol guru ini, karena memang sudah ada paradigma perubahan sikap. Kalau saya cenderung begini, kita tidak bisa bilang kamu bisa jadi penghukum, kamu bisa jadi teman, tidak, karena masing-masing punya tapi tidak bisa juga karakter sendiri. Karena begini, kalau tadi dikatakan Ibu Suci adalah sebagai manajer, kamu memang diharapkan guru itu seperti itu. Fleksibel sih, bisa jadi teman. Ketika jadi manajer, dia bisa menggali anak tersebut menyadari kesalahannya, mencari jalan keluar. Nah itu yang diharapkan sebagai manajer. Kalau kita terlalu sebagai boleh loh sebagai penghukum, boleh loh sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan menimbulkan banyak hal-hal yang kepada anak tersebut. Misalnya, ibu tuh kecewa loh dengan kamu, orang tua kamu sudah berusaha dengan baik mencari rezeki, ibu sudah capek di rumah masak, itu membuat rasa bersalah Bu. Anak-anak hal yang seperti itu adalah kewajiban orang tua, tidak dibebankan kepada mereka. Mereka tuh berhak mendapatkan kasih sayang, tadi kebetulan dasarnya sandang pangan. Itu kan memang kewajiban orang tua, jangan membebani perilaku orang dewasa kepada anak-anak. Jadi ketika dia selalu kita sebutkan kata-kata kita mungkin dia jadi bisa termotivasi berubah. Tidak semua anak, dan kecenderungan semua anak itu ketika dia mendapat itu merasa rendah diri, merasa takut mencoba karena dia sudah merasa aku ini bersalah loh. Dia merasa harus menanggung dosa-dosa di luar diri dia, dan dia sementara sedang berproses menjadi kedewasaan gitu.
harusnya kita harus terus menyemangati dia, mencari solusi seperti manajer ini. Oke, kita setuju sedikit fleksibel sebagai teman, tetapi kita kalau sebagai teman kita akan terlalu menjadi subjektif. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak berani menegur dia. Mengapa? Itu kan teman dia. Tapi di dalam sebagai manajer kita bisa menyisipkan kasih sayang tadi, tapi tetap mencari solusi itu dari dia. Kita mengarahkan dia, membimbing dia. Itu yang akan lebih bermanfaat dia ketika dia dewasa nanti di masa depan. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita tidak ingin berada di kolom abu-abu, di ranah abu-abu. Stop tentang menghukum, stop membuat rasa bersalah, stop memantau. Bukan tidak baik pemantau tersebut. Kita akan cenderung pada list daftar. Kalau sudah tidak buat PR 10 kali, tidak pakai sepatu 7 kali. Nah, kau sudah 7 kali kakek, dan kakek kau 10.000. Dia cuma akan berpikir, oh ini kakek kalau melakukan kesalahan, gimana caranya aku bisa menghindar dari kesalahan ini. Akhirnya dia berpikir seperti itu, dan kesadarannya itu tidak akan muncul kalau tidak kita biasakan dia mencari solusi atas permasalahan yang disebutkan. Gitu ya Bu, ya, pendapat saya. Iya Ibu, terima kasih atas penguatnya Ibu dari Agus. Iya. Jadi penguat dari Ibu Klosa tadi bahwa yang 4 ini bukan tidak bagus ya Bu ya, tapi posisi kita adalah sebagai manajer. Itu yang penguatan dari cenderung harus seperti itu. Iya. Ya, berarti harapan Ibu ya Bu ya, kepala guru SMP 18 kedepannya kita posisi sebagai manajer. Amin. Nah, next. Nah, di sini bisa besarkan dikit. Nah, perilaku kontrol negatif kalau yang penghukum, ya. Itu contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah atau tidak kita melakukan? Tidak, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, kedua guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akannya panjang, mungkin akan mukul, akan melaporkan orang tua. Pernah tidak kita melakukannya? Ya, jujur itu indah ya Bu Rosi ya. Nah, kita lanjut. Pembuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya apa nih? Iya, kita beri aplaus ke Bu Suci, Bu Suci Bu Rosi ya. Kejujuran yang keluar dari hati yang paling dalam ya Bu Rosi ya. Nah, selanjutnya guru berkata kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Pernah enggak keluar kata-kata itu kepada anak-anak kita? Pernah ya. Kita dulu pernah. Kalau saya rasa dulunya saya sendiri pun masih proses belajar. Saya pernah melakukannya. Di mana kita tidak tahu kita harus memuliakan murid ya, dengan proses kita belajar kayak gini, belajar berbagi kita baru tahu. Tapi mungkin dulunya kita pernah, tetapi niat kita bersama kita untuk berubah ke arah kebaikan bersama. Setuju Bapak Ibu? Kita beri aplaus buat diri kita sendiri. Ya, selanjutnya perilaku kontrol positif. Nah, kalau teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya gini, anak-anak, kalau anak-anak sering minggat, nanti anak-anak ibu ketahuan, nanti anak-anak ibu kena marah orang tua. Sebenarnya bukan orang tuanya, kembalikan ke diri anak-anak tersebut. Ya, kita katakan, menurut anak ibu, anak yang sering minggat itu bagus gak nak? Untuk anak ibu kedepannya apa sih fungsinya? Kan gitu. Kalau posisinya kita kaitkan ke orang tua, berarti mereka hanya ketakutan, bukan dari hatinya. Nah, selanjutnya lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan itu bersama ya, yang teman tadi. Nah, untuk memantau, menghitung dan mengukur. Mungkin ada yang bisa memberikan contohnya, Ibu Suci? Yang untuk memantau, menghitung dan mengukur. Contohnya apa sih? Baik Bu Reza, contohnya tadi mungkin udah disampaikan Bu Maria. Misalnya kamu udah 10 kali ya nggak pakai baju, nanti ya
mau menjaga rangka udah 10 kali, nanti yang ke-11 saya denda kamu. Nah, itu mungkin yang begitu. Kalau mengukur apa ya, mungkin mungkin kalau mengukur itu lebih membandingkan. Kamu dia aja bisa, kamu kok nggak bisa. Itu dia membandingkan, mengukur kemampuan yang satu sama kemampuan yang satu lagi. Mungkin begitu saja Bu Reza. Terima kasih. Terima kasih Bu Suci. Nah, kita selanjutnya di posisi kita, posisi manajer. Ya, kita lihat. Guru berbuat, perbuatan ya, bukan perkataan. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin kita bisa menggunakan pertanyaan memantik yang bisa memancing si anak untuk menjawab sendiri dari kesalahan yang dia lakukan. Itu biasa terjadi kalau kita bisa. Contoh gini, kok bisa terjadi begini? Menurut anak ibu ini benar gak sih nak? Menurut anak ibu ada gak manfaatnya minggat nak? Berarti kan dia sendiri yang menjawab, bukan kita yang mendetek. Kamu minggat, berarti kamu anak nakal. Tidak seperti itu. Itu kalau untuk kita manajer. Kedua, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Berarti semuanya ini tentang keyakinan. Kita kembalikan ke anak. Anak itu paham nggak kesalahan yang dia buat? Dia sudah melanggar keyakinan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nah, kalau sudah melanggar pasti ada konsekuensinya. Jadi di sini di sistem manajer, guru hanya menuntun, guru hanya mengarahkan. Sebenarnya siswa itu sendiri nanti yang tahu dan sadar akan kesalahannya. Ya, kalau untuk posisi kontrol ada yang masih ingin ditanyakan Bapak Ibu, apa bisa saya lanjutkan? Next. Sedikit Bu ya tentang posisi kontrol. Ini ada beberapa pertanyaan saya saring ketika ada juga proses disiplin ini. Jadi itu pertanyaan yang muncul. Mungkin boleh saya tanyakan lagi dari guru tersebut ya. Begini Bu, di kelas saya itu ada anak yang itu misalnya contoh kasus. Anak saya itu sering sekali minggat, manjat pagar Bu. Sudah saya lakukan loh Bu, kontrol diri. Saya tanyakan bagaimana, apa yang kami yakini, bagaimana solusinya. Kira-kira gimana ya Bu ya penyelesaiannya tentang anak tersebut? Ya baik Ibu, kita coba berbagi. Kalau yang saya lakukan Bu, saya akan panggil siswa tersebut. Mungkin kita menggunakan fisik. Anak Ibu, informasi yang Ibu dapatkan, karena Ibu tidak mendengar dari satu pihak. Anak Ibu sering minggat ya. Nanti kan dia jawab, menurut anak Ibu itu bagus gak sih nak? Terus bagaimana lagi? Jadi jawaban yang dia buat itu kita iring Ibu. Mungkin dia menjawab, iya Bu, kami diajak teman minggat. Saya tanya lagi, apakah bagus nak? Apakah ada untungnya nak? Jadi pertanyaan-pertanyaan kita buat tuh mereka menjawab sendiri. Seakhirnya mereka bisa menyimpulkan sendiri. Nah jadi menurut anak Ibu gimana besoknya? Oh kami tidak akan minggat lagi Bu. Apa yang anak Ibu lakukan? Kami telah melanggar kesepakatan Bu. Nah kalau anak Ibu melanggar kesepakatan, kira-kira konsekuensinya apa ya nak? Karena kita tidak main hukuman lagi. Nah itu sih Bu yang saya lakukan Bu. Terima kasih. Baik, jadi ada beberapa proses yang dilakukan menanyakan dulu. Kalau misalnya sekali proses pemanggilan masih diulangi lagi gimana? Kalau siswa Bu, kita tidak seperti membalikan telapak kanan. Semua butuh proses dan komitmen. Jadi kalau panggilan pertama belum berhasil, ada panggilan kedua, ketiga. Tidak cukup satu kali ya Bu? Tidak Ibu. Bisa berulang kali mungkin ya? Bisa tidak terhitung mungkin ya? Tidak terhitung Bu. Mungkin juga tidak terhitung, tidak ada proses perubahan ya? Ya tapi setelah itu dalam pendampingannya itu baik, itu masih sesuai dengan alurnya ya? Iya Bu, iya benar Bu. Kita semuanya, kita prinsip kita menuntun. Kita kalau sebagai pendidik kita kan memberi pembelajaran, tapi kita menuntun siswa. Nah kalau mungkin karena saya di BK ya Bu, kami konseling tidak hanya di dalam ruang konseling, kami bisa konseling di luar. Ya Bu Lasri ya. Takutnya kita manusia kan kadang-kadang ada tempatnya kita tuh capek,
Ada tempatnya kita tuh kadang-kadang sudah berapa kali manggil kau tidak hadir. Akhirnya kita kembali mundur ke jadi posisi kontrol, ya. Pada pembuat bersalah. Karena capek ibu dia lagi tengok orang situ. Akhirnya kita menjadi beralih ke posisi kontrol membuat rasa bersalah. Gitu ya Bu ya? Iya, kalau saya gitu Bu ya, Bu Lasri ya, kami dari BK ya Bu Lasri ya. Iya, silakan Ibu. Karena Ibu Maria sudah mancing tadi kan. Tidak ada pertanyaan nih tentang siswa kita yang contohnya si Paris ini. Ini dari kelas 8 Bu. Malah jadi kalau menurut saya kalau kontrol diri itu sudah melebihi, tetapi memang terkadang anak ini karena pengaruh dari internalnya sangat kuat, anak ini langsung lari kemana terkadang. Kalau kita sudah membuat kontrol diri, anak sendiri yang menyatakan perjanjian bakal sama orang tua juga sudah membuat kesepakatan, tetapi terjadi perulangan. Nah ini yang saya bingung, mau kemana lagi arahnya. Bahkan ini juga yang ditanyakan ketika saya wawancara CGP, seperti itu. Mohon bantuan. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya ya Bu, sebelum kita kalau kita ke anak yang kita lakukan, kita orang tua. Karena harus ada komunikasi baik antara guru dan orang tua. Murid pelajar kita di sekolah. Tetapi anak kita di sekolah dari jam 7 sampai jam 12.10. Setelah itu mereka anak orang tua. Jadi harus ada komunikasi interaktif yang baik antara guru dengan orang tua. Dan setelah itu juga observasi ke lingkungan, mungkin ke teman atau ke tante. Yang biasanya kalau si anak, kalau ibunya yang kita panggil itu banyak agak bohong dikit Bu. Kita kan ibu juga nih. Tapi saya lebih senang manggil bapaknya. Karena biasanya bapaknya kalau yang salah. Kalau ibu, kita sendiri kan ibu, masih menutupi hal yang kecil-kecil. Jadi saya saran kalau siswa sekali 2 kali panggil orang tuanya, ibunya datang tidak berubah, saya akan panggil orang tua bapaknya Bu. Bisa jadi Bu ya kurang kasih di rumah. Nah, atau mungkin terpenuhi ya Bu ya, atau mungkin kita juga bisa langsung visit ya Bu ya ke rumah si anak, kan lebih bisa kita wawancara dengan tetangga sekitarnya. Karena saya anak-anak Pulau Pandan dulu juga serem-serem Bu, tetapi masih bisa dibentuk. Tapi ya proses tadi kata Bu Ma tadi butuh kesabaran dan keikhlasan. Itu sih Bu. Kita belajar bersama, nanti kita berbagi bersama ya Bu. Kalau saya tidak bisa membuat dia menjadi lebih baik, saya gagal Mbak Darsa. Itu bukan kesalahan Ibu Rasia. Jadi Bu Rasia jangan membuat diri merasa bersalah juga. Kalau saya tidak mampu membuat si Faris menjadi lebih baik, ya kan, dengan segala usaha yang sudah dilakukan. Sepertinya ada waktu pas workshop kemarin, paling tidak Ibu sudah menyampaikan hal yang positif, ya kan? Tidak mungkin lah dari sekian banyak usaha Bapak Ibu tidak ada yang tersisa teringat olehnya. Mungkin perubahan itu tidak terjadi sekarang, di masa depan, ya kan? Jadi kita nggak usah fokus, kita bukan superwoman Bu. Iya, kita bukan superwoman, kita bisa merubah orang menjadi lebih baik itu bukan. Yang penting kita lakukan yang terbaik, maksimal. Hasilnya itu bukan kita tentunya. Itu Bu, ya. Dan sekolah juga tidak menyalahkan Ibu kalau Ibu sudah melakukan pendekatan dengan cara yang tepat sesuai alur. Bu Rasia ini guru BK-nya tidak ada bahasa seperti itu. Kecuali Ibu menyalahi SOP-nya, perlakuan kepada anak tersebut mungkin tiba-tiba Ibu jadi menghukum, tiba-tiba jadi memantau, misal cenderung lebih banyak menghukum. Mungkin ada yang salah dalam prosesnya tersebut sehingga anak tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Tapi kalau Ibu sudah posisi Ibu membimbing, mencari solusi itu dia, dan itu tidak Ibu lakukan tidak hanya sekali tapi berulang, dan hasil akhirnya pun belum memuaskan, tanda kutip, ya sudah itu ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu, kayak lebih semangat ya Bu ya. Kita beri aplaus lagi buat kita semua. Ya, kita next Pak Andri.
Nah ini nanti pertanyaan yang harus diisi. Tadi kan kita baca ini. Kalau pertanyaan seperti ini, kira-kira di posisi mana yang menanyakan tadi? Ya, posisi kontrol yang 5. Gimana? Oh langsung ibu ya. Oh siap Pak Andri, silakan di itu ya. Untuk Pak Andri ke yang tadi, next. Nah, berarti dari Bu Labita ya. Iya, sambil dulu ya. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu di posisi kontrol tadi itu kan ada 5 tuh. Yang 5. Hukum, pemantau, teman, manajer, satu lagi pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Mana itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Berarti kecewa. Menerima peraturan. Bersama-sama Bu. Bersama-sama. Membuat rasa Ya gitu juga ya. bersalah. Iya. Rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di mana rasa bersalah? Ada yang lain? Membuat rasa bersalah. Kecewa kan? Iya. Iya, kecewa. Iya. Berarti di pembuat rasa bersalah. Untuk yang kedua, Bu Lasri. Kamu tidak pernah menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Menghukum. Ketiga, Bu Resti. Ayo lakukan demi saya. Teman, Bu. Yang mana Bu Resti? Sebagai teman. Ya, di sini yang bersama ya. Kamu lagi jangan begitu dong ya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pak Adi, izin Pak. Iya. Sebagai teman ya. Bisa ke teman ya Pak ya, memberi hadiah bisa ke teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, di mana? Pak Daud? Posisi yang di mana yang nomor ini, Pak? Manajer. Izin teman? Kamu selalu yang paling terakhir. Yang memantau ya Bu ya. Nah yang Bu Suci, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Saya dapat semua ini. Bu Suci di mana nih Bu Suci? Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Ini untuk penghukum ya. Penghukum. Ada hukumannya ya. Kalau tidak menyelesaikan tugas. Berapa bintang? Paham? Berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu? Namanya pemantau mungkin apa itu? Pemantau. Bisa ya? Pemantau ya Bu ya? Karena ini tidak ada kunci, memang kita jabat bersama ini gitu nah. Ya. Bu Yosi, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, itu di posisi mana? Oh teman. Selanjutnya Pak boleh ya? Hermawan. Pak Hermawan. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kamu. Yang mana Pak? Bisa membuat rasa bersalah ya? Membuat rasa bersalah ya. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini?
Jadi jawabannya kita bersama, karena tujuan kita untuk sekolah kita bersama juga nantinya ya. Next. Nah ini sama ya. Jadi rumah sekolah pertama untuk siswa. Sekolah itu persekolahan kedua. Berarti di rumah pun juga mereka sekolah sama posisinya. Karena anak kita dari jam 7 sampai jam 2. Setelah itu mereka anak orang tua mereka. Jadi posisi mereka juga sama, makanya kita harus bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ya, kita tidak bisa sendiri membentuk anak yang karakter di sekolah dengan di rumah pasti beda pendidikannya, tapi dengan kita komunikasi dengan orang tua itu akan terjalin baik. Jadi kita bisa tahu bagaimana posisi anak itu di rumah, bagaimana dia di sekolah. Jadi para guru, baik itu guru BK maupun guru mata pelajaran maupun wali kelas harus kerjasama yang baik dengan orang tua. Next Pak Andri. Nah terakhir segitiga restitusi. Tadi Pak Daud bertanya. Lanjut next. Apa sih itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next, nanti saya contohkan. Nah, ciri-ciri restitusi menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kita tidak menggunakan tindakan ya di sini ya, bukan hukuman. Terus bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih dasar tindakan yang mereka lakukan itu? Apa sih? Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa, bukan kita memaksa. Memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Next Pak Andri. Nah, kita lihat kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Bila kita lihat dari hukuman, itu murid disuruh berdiri di depan kelas. Benar atau benar? Benar ya, selama ini benar ya. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Benar atau benar? Benar ya. Sampai tebal bukunya sekian. Nah, itu dari hukuman ya. Dari konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat, itu konsekuensi. Nah tujuannya juga ada. Kita, nah karena kamu terlambat, kamu dalam kelas. Ini tidak hukuman, tapi konsekuensi. Sehingga anak itu akan berpikir, kalau aku terlambat lagi, besok aku tinggal lagi dalam kelas sendirian, ngapain? Kan gitu. Tapi tidak berbentuk hukuman yang harus berdiri di depan kelas. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, guru yang tegas, murid hormat. Tapi kita jangan bangga jadi guru yang ditakuti. Kita lebih bangga jadi guru yang dihormati. Kalau kita ditakuti, jadi anak tuh masuk kelas karena takut. Emang kita kan tidak binatang ya, ditakuti ya Bu ya. Tapi kalau kita dihormati, anak tahu sendiri loh, ibu nak masuk, kita masuk. Itu lebih nyaman kita menerima. Ya, selanjutnya yang restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita memberikan kepada murid. Murid menyadari keyakinan apa yang telah dia langgar. Nah, apa konsekuensi yang dia lakukan? Nah, kesepakatan itu juga dibuat bersama, bukan kita sebagai guru yang memfokuskannya. Ya sampai sini paham ya? Next Pak. Nah, ini yang segitiga restitusi, di mana ada validasi tindakan yang salah. Misal gini, ini sudah kami lakukan kemarin ya waktu untuk tugas. Siswa itu sering terlambat. Nah, saya menanyakan kepada siswa, ibu mendapat informasi kamu sering terlambat. Iya Bu. Emang kenapa terlambat? Dengan pertanyaan menarik. Kita tanya dulu apa sih validasi tindakannya ini. Ya kita korek dulu dah.
kembalikan ke siswa. Tapi jangan lupa kita menggunakan kata kunci. Kalau institusi ya, manusia tidak ada yang sempurna. Pasti manusia pernah berbuat salah. Sehingga anak itu merasa omongan kita itu terpancing. Oh iya ya, saya salah. Nah kalau kita tidak merasa kamu salah, kamu minggat, kamu nakal, bla bla bla, itu tidak akan menuntut siswa. Nah kita lanjutkan menanyakan keyakinan. Menurut anak-anak ibu, ada nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilanggar? Mereka yang menjawab, kita tidak memberitahu. Jangan kita beritahu. Oh ada bu, apa itu nak? Kalau kami tidak boleh terlambat ke sekolah. Konsekuensinya apa nak? Jadi kembalikan ke mereka sendiri. Nah jadi dalam segitiga restitusi ini kita sifatnya menuntut. Ya, kita tidak menekan siswa sehingga siswa itu bercerita dan bertemulah masalah solusinya. Nah, kita tanyakan ke siswa, apakah besok-besok anak ibu mengulanginya lagi? Tidak bu. Kalau besok ketemu kayak gini lagi gimana? Ya apa jawaban mereka? Oh kami akan bersedia dipanggil orang tua bu. Nah kan mereka yang ngomong, bukannya kita. Nah kata kunci juga saya selalu ngomong gini, ibu tidak butuh janji, tapi ibu butuh bukti. Mungkin langkah-langkah seperti itu bisa kita lakukan bersama untuk menyelesaikan permasalahan siswa-siswa kita di sekolah. Next Pak Andri. Nah, sepakat semboyan dari kami, kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Terima kasih. Tadi dibuka oleh Bu Suci, ditutup oleh Bu Suci dengan pantunnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada diskusi kita hari ini. Luar biasa semangatnya. Semoga SMP 18 bisa maju bersama untuk perubahan budaya positif yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Reza. Mungkin sampai di sini pemaparan kami dengan 6 konsep budaya positif, dan akan saya tutup dengan pantun. Sungguh wibawa Raja Taman Mini dari Malaka ke negeri Campa. Sampailah di sini di ujung acara kami. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.